Hey, what's up guys? Saya Ersan. Kali ini saya mau unboxing satu gadget lagi dan ini jatuhnya masih hot banget sih. Ya udah agak beberapa hari atau beberapa minggu lalu launching, tapi akhirnya barang ini sampai ke tangan saya. Barang ini saya dapat dari, bisa dilihat sini, Gondry Store ya. Ini toko yang saya recommended banget kalau kalian mau cari smartphone atau gadget yang kebetulan gak masuk resmi di Indonesia, tapi kalian ingin punya banget di Indonesia. Langsung aja cek tokonya Gondry Store di Tokopedia, saya belinya. Dan semuanya itu aman kalau beli di Gondry Store. Jadi pajak bea cukainya aman, bakal diurus, dan IMEI-nya juga langsung aktif, permanen aktifnya ya. Jadi bukan yang aktif secara sementara. Oke, jadi begini packagingnya waktu datang, dan ini udah saya buka ya dalamnya untuk saya cek pas pertama kali sampai ke tangan saya. Langsung aja kita buka. Nah, seperti ini dalamnya. Tadinya sih ada bubble wrap-nya banyak, cuma saya udah buang. Oke, jadi pertama ada dapat kartu ucapan terima kasih dari Gondry Store ya. Ini salah satu bukti kenyataan dari Gondry Store ya. Dapat kartu seperti ini, dan di belakangnya juga ada kebijakan garansinya. Yang mana ini penting banget, mengingat HP nggak resmi ya pasti nggak ada garansinya di Indonesia. Jadi dari Gondry Store-nya sendiri mau support kalau HP-nya kenapa-napa, dan bisa bantu untuk klaim garansi ke luar Indonesia. Lalu ini untuk HP-nya sendiri ya, kalian udah tahu ini apa. Dan di dalamnya ternyata masih dapat bonus charger adapter, karena HP-nya non resmi, jadi kemungkinan besar colokan chargernya juga bukan yang untuk Indonesia, bukan yang standar Europe ya. Dan ini nggak tahu kenapa ini dikasih ini, tapi ya makasih ya Gondry Store ya, lumayan buat nanti dipajang. Dan jangan lupa kalian cek di bagian bawahnya, ini dapat satu amplop yang mana isinya adalah, jadi kalau kalian beli barang atau gadget, terutama gadget ya, handphone gitu, ini invoice. Oke, sama gadget itu kalian wajib banget nih dapat ini, atau harus punya ini. Jadi pastiin di toko yang kalian mau beli tuh bakal menyertakan ini ya, surat penetapan pembayaran biaya masuk, cukai, dan atau pajak, atau disingkat SPP BMCP ya. Ini adalah bukti kalau barang yang kalian beli masuk secara resmi ke Indonesia, pajaknya dibayarkan, dan IMEI-nya juga sudah terdaftar. Oke, jadi sekali lagi terima kasih pada Gondry Store, sangat recommended. Sellernya juga sangat komunikatif dan membantu banget. Responnya juga cepat loh, mantap loh Gondry Store. Oke, ini adalah barang yang kali ini kita akan unboxing dari Oppo, yaitu Oppo Find X7 Ultra. Nah, ini adalah boxnya ya. Ini flagship terbaiknya Oppo tahun 2024, yang mana udah 2 tahun berturut-turut Oppo nggak masukin flagshipnya ke Indonesia. Yang padahal pada saat itu, atau tahun lalu, dari tahun lalu ya, di Find X6 Pro dan termasuk yang Find X7 Ultra ini adalah 2 seri terbaik flagship Oppo sih menurut saya. Dan sayang banget gak dimasukin ke Indonesia. Dibandingin Find X5 Pro, Find X3 Pro, secara kualitas terutama dari segi hasil kamera jauh banget, dan sayang banget gak dimasukin ke Indonesia. Waktu Find X5 Pro itu kayak flagship kok, tapi lensanya kayak kurang lengkap, ada lensa mikroskop, buat apa gitu, lensa telenya malah dihilangin. Itu kayak nggak guna banget ya, sayang banget. Tapi waktu Find X6 Pro itu kayak semua sensornya besar, semua lensanya berguna, tapi smartphone-nya nggak masuk, bahkan nggak keluar China sekalipun. Dan Find X7 series dan salah satunya Find X7 Ultra ini juga yang sayang, bahkan tidak keluar China sekalipun, global pun nggak, apalagi Indonesia gitu. Jadi ya saya putuskan untuk beli dari China melalui Gondry Store tadi. Ini barangnya. Kita langsung kletek dulu, yang mana sistem kleteknya udah ala-ala Apple nih, ada pull tab ya, jadi nggak perlu cutter lagi. Langsung aja kita buka. Oke.
Oke, sip. Mantap. Nah, seperti ini tampilan box awalnya ya. Find X7 Ultra ini boxnya agak gelap, agak susah dikasih lihat ke kameranya. Secara tampilan box sih mewah sih, hitam dan abu-abu, dan sini ada kilauan-kilauannya. Ini ngingetin saya sama kilauan yang ada di box EQ12 BMW. Mirip banget. Terus ada angka 7-nya gede, di bawahnya ada Oppo Hasselblad, ya masih kerjasama dengan Hasselblad. Sampingnya Find X7 Ultra, sampingnya sini ada logo H lagi, atas kosong, di bawah ada IMEI 2, lalu ada varian RAM 16GB, dan ini yang internal 512GB, itu yang paling tinggi ya. Dia mentok di 512GB, yang entah kenapa Find X7-nya aja, yang variannya di bawah dia itu, seri yang di bawahnya dia, malah ada varian 1 teranya. Waktu yang 6 Pro juga gitu ya. Entah kenapa yang varian lebih rendah dari dia bisa dapat 1 tera, tapi dia cuma 512GB. Itu saya bingung juga sih. Sini ada Snapdragon, lalu di belakangnya kosong gini aja. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Oke, seperti ini tampilan di dalam boxnya. Polos dan ada tulisan Mandarin Chinese yang saya nggak tahu artinya apa, tapi biasanya kalau ada tulisan di sini, ini sih biasanya tulisan brandnya ya, seperti Oppo misalnya atau Realme, ya seperti itu sih biasanya. Cuma ini nggak tahu sih artinya apa. Mungkin ini artinya Oppo cuma dalam Mandarin. Langsung aja kita buka. Oke, kita lihat dulu kali ya ini isinya. Biasanya sih dapat casing dan kosong. Oke, isinya casing dan oke, ini dapat kayak kartu member VIP sih harusnya ya. Setahu saya, soalnya flagship Oppo dulu waktu masih masuk resmi ke Indonesia tuh flagship Oppo selalu dapat kartu member VIP kayak gini sih, seingat saya. Kalau nggak salah ya, ini saya juga belum artiin, belum translate. Ini ada SIM ejectornya, lalu ada, oke, dan ini dapat casingnya warna hitam, casing silikon, yang mana ya lebih bagus daripada silikon yang bening transparan karena gampang kuning. Ini secara kualitas juga lebih bagus. Di dalamnya ada teksturnya, dan kalian bisa lihat sendiri ini cutout kameranya yang gede banget. Cuma yang saya sayangkan adalah casingnya ini nggak semewah seri Find X6 Pro sebelumnya. Kalau yang Find X6 Pro sebelumnya itu casingnya menyerupai 100% menyerupai bentuk back cover smartphone-nya. Kalau ini ya casing silikonnya agak polos, cuma warnanya menyesuaikan smartphone-nya. Sama seperti Find X6 Pro juga sih, warnanya menyesuaikan smartphone-nya. Cuma secara detail, lebih detail casing Find X6 Pro. Jadi yang X7 Ultra ini cuma main di warna aja, warnanya menyesuaikan smartphone-nya. Kalau smartphone-nya hitam, dapat casing yang hitam. Kalau smartphone-nya yang varian biru, kalau nggak salah ada yang biru, itu dapat casingnya biru. Kalau yang coklat, dapat yang coklat. Oke, kita sampingkan dulu. Berarti udah ketahuan ya kalau ini smartphone-nya yang warna hitam, karena dia ada 3 warna ya. Kalau dari website Oppo-nya sendiri bilang sih opsi warnanya itu dinamai dengan yang biru itu ada Vast Sea and Sky, kalau yang coklat ada Desert Silver Moon, kalau yang hitam ini namanya agak Chinese, Songying Moigun, yang nggak tahu artinya apa. Oke, kita taruh dulu HP-nya. Kita lanjut lagi ke bagian bawahnya yang udah pasti isinya ya kabel charger USB Type A ke USB Type C. Sayangnya belum C ke C, padahal iQOO aja udah bisa loh 120 watt dan pakainya C ke C. Kenapa Oppo flagship masih belum mau pakai C ke C?
walaupun nggak terlalu masalah juga sih, cuma kayak lebih versatile dan lebih fleksibel aja kalau punya si kesi gitu, karena opsi kabel juga ada banyak. Dan ini chargernya 100 watt super VOOC, yang mana portnya ya kan sesuai, bukan standar Indonesia ya, atau bukan standar Europe. Kita taruh lagi, sampingkan. Nah, kita beralih ke smartphone-nya Oppo ya, dibungkus wrapping warna putih. Kita lihat belakangnya ya, sudah ketahuan ya, ini kameranya monster banget, ini menunjukkan bahwa ini kamera phone banget loh. Ini gila sih, ini cakep loh, belum saya buka plastiknya, ini cakep banget sih, bentuk desain kameranya mengintimidasi banget. Langsung aja kita buka ya smartphone-nya. Oke, cakep banget, dan udah terpasang screen protector juga ya di smartphone-nya. Kebetulan nyari screen protectornya agak susah. Casingnya juga nyarinya agak susah, jadi lumayan casing bawaannya. Oke, ini gede banget kameranya loh. Bang, kameranya ini tebel banget. Ini kemungkinan lebih tebal dari yang Find X6 Pro sih. Dan ini ini detailnya di bagian khusus, yang bagian 1/4 ke atas HP-nya ini detailnya luar biasa banget ya. Ini materialnya kaca, warnanya kayak dark gray, agak dark gray gitu. Ya kan, saya coba dulu mic-nya. Lalu untuk material bawahnya dia vegan leather, kulit-kulitan ya. Dan ada logo Oppo-nya mengkilat. Yang mana kalau dipegang sih enak, cuma sebenarnya jujur saya kurang suka smartphone dengan vegan leather ini ya. Saya lebih suka ya full kaca aja, seperti warna hitamnya dan warna hijaunya Find X6 Pro. Jadi hanya yang coklatnya aja yang ada kombinasi vegan leathernya. Soalnya mungkin secara looks terlihat mewah, tapi secara fungsional kaca lebih mudah menghantarkan panas, jadi membawa panas keluar dari bodi smartphone lebih gampang, lebih cepat. Jadi untuk performa juga lebih baik. Terus dari segi daya tahan juga menurut saya kaca bisa lebih awet daripada kulit-kulitan seperti ini. Apalagi ini HP yang tahan air ya, punya IP rating 68. Takutnya kalau kulit-kulitan seperti ini terkena air, nggak tahu dia akan berpengaruh kepada umurnya lebih cepat atau enggak ya. Tapi overall looks memang mewah sih. Cuma personally saya lebih suka smartphone yang bodinya belakangnya full kaca aja gitu. Dan kalau memang mereka ingin bikin lebih mewah dari kaca, bisa pakai metode yang dulu-dulu tuh, pakai back cover dari seramik seperti yang Xiaomi dulu pernah lakuin, atau Huawei. Itu justru malah lebih mewah. Kalau nggak salah Find X5 Pro pernah pakai seramik deh. Entah kenapa mereka malah ninggalin itu ya. Nah, yang paling beda adalah yang varian hitam ini. Kalau yang varian hitam ini tuh seperti ada motif jahitannya ya. Kalau yang warna biru dan warna coklat nggak ada, mereka kulitnya polos aja. Oke, langsung aja nih di pojok sini ada flashlight. Lalu ini kita lihat ring kameranya. Ini mantep banget sih. Saya sampai bingung nih harus berkata-kata dari mana ya. Jadi sistem kameranya ada 4, nambah 1 dibanding X6 Pro ya. Di sini ada logo Hasselblad, ada tulisannya juga Hypertone Camera System, ada detail-detail yang menarik. Dan ini adalah smartphone pertama di dunia yang pakai mekanisme dual periscope. Dia punya dua optical lens, yang mana optical lens itu menggunakan sistem periscope, bukan telefoto plus periscope. Jadi periscope plus periscope yang ada di tengah sini dan yang ada di atasnya. Ini walaupun yang atas ini bulat ya, luarnya lingkaran, tapi di dalamnya persegi panjang periscope. Oke, jadi kamera utamanya itu menggunakan sensor generasi kedua, 1 inch generasi kedua dari Sony, yang diberi nama LYT 900 atau biasa disebut Lidya 900. Itu sensor 1 inch gen 2 dari Sony.
jadi upgrade dari X6 Pro. Lalu untuk periskop yang 3 kalinya itu menggunakan sensor yang masih sama seperti sebelumnya, IMX890 kalau nggak salah ya, IMX890, yang mana itu ukuran sensornya masih sama besar. Untuk sebuah lensa 3 kali optical zoom ada di 1/1,56 inch. Lalu untuk periskop kedua ada di 6 kali optical zoom, itu ukuran sensornya 1/2,51 inch, masih tergolong besar. Lalu di ultrawide-nya yang berubah, di ultrawide-nya diganti sensornya menggunakan Lithia juga, yaitu Lithia 600, ukuran sensornya 1/1,95 inch. Kalau dilihat secara ukuran sensor, dia lebih kecil dari yang X6 Pro. Dan sekarang kalau kita lihat ke sampingnya, sini ada garis antena, volume button, dan power button. Volume buttonnya sekarang jadi di sisi yang sama berangan dengan power button ya. Biasanya smartphone Oppo itu volume buttonnya berseberangan, ada di frame sebelah sini. Tapi sekarang dia ada di satu sisi yang sama. Lalu di bawahnya ada mikrofon, speaker, real speaker, lalu ada garis antena lagi, USB Type-C, dan ada SIM tray yang harusnya sih dual SIM ya. Oke, ini ada SIM 1 dan ya, dual SIM. Oke, dan frame bawahnya ini flat. Lalu di sebelah sini ada garis antena lagi dan ada slider button, bukan button sih namanya, slider switch. Ini kayaknya bawaan dari OnePlus yang fungsinya nanti akan saya kasih tahu. Ini biasanya untuk silence dan mute, tapi ada juga untuk akses VIP mode kalau di Find X7 Ultra ini. Lalu di atas ada speaker grill lagi, garis antena, mikrofon, dan ada infrared. Sekarang Oppo ikutan ngasih infrared. Kita nyalain. Oke. Oppo powered by Android. Nah, ada animasinya berbeda nih, keren banget ya. Dan jangan lupa karena ini dari China ya, ROM-nya juga ROM China, yang berarti nggak ada Google Play Store dan aplikasi-aplikasi Google di dalamnya, tapi dia ada GMS, jadi nggak usah takut, tinggal diinstal aja semuanya. Beda sama Huawei ya case-nya. Oke, ini akan saya setting-setting nanti, tapi sebelumnya kita balik lagi ke kameranya dulu, takutnya ada yang kelewat tadi. Jadi 4 kameranya ini tuh 4-4-nya resolusinya sama semua 50 megapiksel. Kamera utamanya tadi pakai Lithia 900, sensor 1 inch, lalu ada periskop 3 kali yang pakai IMX890 1,56 inch. Lalu ada periskop 6 kali yang pakai IMX858 kalau nggak salah. Itu 1,25 inch kalau nggak salah tadi. Lalu ada ultrawide yang pakai Lithia 600. Ukuran sensornya tadi 1,29 inch kurang lebih kalau nggak salah. Dan untuk spesifikasi layarnya ini resolusinya di 2K ya. 2K, ukurannya 6,82 inch, 1440 x 3168. Lalu ada 510 density pixel per inch. Untuk layarnya juga udah support T3 Color Gamut, Dolby Vision, HDR10 Plus. Ya udah layar flagship banget sih, 120 Hz LTPO, bezel juga udah simetris, tipis atas bawah kiri kanan, dan layarnya juga masih curve, sedikit curve, udah mulai berkurang curve-nya. Dan sekarang bakal saya coba install aplikasi-aplikasi Google dan setting-setting dulu aja, lalu langsung tes kameranya sedikit. Buat yang mau tahu cara install Google gimana, itu ada di video short nanti atau di
cards di pojok kanan atas. Oke, jadi ini udah saya setting-setting. Udah ada Play Store-nya juga. Dan ada YouTube Music ya. Jadi semuanya berjalan dengan aman nih Play Store-nya. Udah terlogin juga. Oke. Nah, untuk spesifikasinya tadi layarnya kan udah ya. Untuk prosesornya Snapdragon 8 Gen 3 yang paling baru, paling buas dari Snapdragon saat ini. Internalnya 512, RAM-nya 16GB, dan jangan lupa setiap beli smartphone baru, terutama flagship yang RAM-nya udah gede atau HP yang RAM-nya mungkin minimal udah 8GB, jangan lupa kalian langsung ke settings, lalu kalian masuk ke settingan RAM. Biasanya ada di sini ya, baterai dan RAM. Oh enggak, kita bisa langsung search. RAM expansion seperti ini. Nah, ini kan udah otomatis nyala nih plus 4GB, bisa sampai plus 12GB. Tapi RAM bawaannya yang fisik 16GB, yang mana itu udah overkill sebenarnya. Biasanya saya langsung matiin ini sih. Dan saya saranin kalian juga mending langsung matiin aja. RAM virtual nggak guna di smartphone yang RAM-nya udah 8GB ke atas. Apalagi yang LPDDR-nya udah versi 4 ke atas ya, LPDDR4X, LPDDR5, itu udah mending matiin aja. Mending 4GB sampai 12GB-nya ini dipakai sebagai storage internal, itu jauh lebih berguna. Oke, layar 120Hz tadi. Lalu speaker juga ada dual stereo ya, stereo speaker, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.0, OTG. Dia chargernya 100W, bisa wireless charging 50W, bisa reverse wireless charging juga. Terus apalagi kurangnya? Oh iya, tadi kamera depan saya sampai lupa. Kamera depannya 32 megapiksel. Sensornya 1:2,74 inch. Kita balik lagi ke setting, kita lihat about device. Dia udah pakai ColorOS 14 official version ya. Oppo Find X7 Ultra. Storage yang kemakan udah di 36GB, tadinya 35GB lebih. Kayaknya karena udah saya download itu beberapa aplikasi. Baterainya 5000 mAh. Nah, ini RAM-nya tadi 16GB plus 4GB. Nanti dimatiin aja. Kamera 32 megapiksel, belakang 4 biji 50 megapiksel. NFC, oh iya lupa, NFC juga udah pasti ada ya. Flagship nggak mungkin nggak ada. Anti air juga IP68 udah pasti. Terus getarannya enak banget. Ini kalau saya mainin volume slider, dia getarnya nyaman banget, empuk, berasa. Bahkan kalau mainin brightness juga ada rasanya, dan ngikutin animasi mataharinya itu. Oke. Terus ya kalau kalian lihat di home screen ini agak rame ya dengan aplikasi-aplikasi berbahasa Mandarin, itu diinstal aja, maklum from China, rame bloatware Mandarinnya. Itu nanti tinggal di-uninstall aja gampang. Contohnya ini, uninstall. Oke, gitu simple. Tinggal dibersihin aja. Oke, overall ini HP yang komplit sih sebagai flagship, ini super flagship sih. Lalu kita coba kamera sekarang. Oke, kita coba foto ini. Exclusive Hasselblad watermark. Oke, mau pakai watermark atau enggak? Kita kasih watermark. Logo shutter buttonnya juga orange ya. Ini mungkin kalau kelihatan agak merah, ini sebenarnya orange bukan merah, karena Hasselblad identik dengan shutter button yang orange. Foto ini. Oke, tadi dia agak switching lens ya. Mungkin kelihatannya kayak foto makro. Ya, switch lens lagi. Oke, nggak apa-apa, kita biarin. Langsung dapat watermark yang segini. Dan ini hasil fotonya. Kita coba lagi, tapi jangan sampai dia switch ke makro. Oke, seperti ini mungkin.
terus di 2x, jangan di 3x aja. Telefotonya juga periskop ya, periskopnya juga bisa buat foto makro ya, karena focus distance-nya sangat dekat. 6x. Oke. Untuk rekaman video udah pasti bisa 4K 60, kamera depannya juga bisa 4K 60, dan ini stabil banget. Oke, dan dia ada mode master yang belum saya coba, tentu gunanya untuk apa. Portrait mode. Oke, lalu ada more, dan biasanya ada pro. Gimana pro-nya? Apakah apakah master tadi itu termasuk pro ya? Oke, di sini ada tombol auto dan tombol pro. Oh, jadi master itu masuknya ke pro, tapi bisa di auto, bisa juga di manual. Oke. Ini jujur flagship yang super lengkap, terutama di segmen kameranya. Paket lengkap, menyaingi S24 Ultra sih. Sama-sama punya 4 kamera, tapi dia dual periskop. Kalau S24 Ultra, 1 telefoto, 1 periskop. Secara kualitas gimana nggak tahu, belum dikomparasi. So, sekian video dari saya. Thanks for watching.